Shalom, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Pada hari ini kita akan kembali beribadah kepada Tuhan. Sebelum kita angkat satu pujian, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur ya Tuhan atas berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Kembali kami memuji nama Tuhan, biarlah Tuhan Engkau kuatkan kami, dan biarlah ibadah ini menjadi persembahan bagi Tuhan. Kepadamu kami persembahkan semua hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita angkat satu pujian yang berjudul Hati Hamba. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Benar Tuhan, segala pujian kami hanya bagi-Mu. Kembali kami merenungkan kebenaran firman-Mu, biarlah firman-Mu ini menjadi tuntunan bagi hidup kami dan bagi setiap apa yang kami lakukan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Saudara, kita akan membaca nats Alkitab untuk mendasari ibadah kita pada malam hari ini. Kita akan buka dalam 2 Korintus pasal 11. Kita baca di ayatnya yang ke-24 sampai ke-28 saja. Bapak Ibu, saya akan bacakan kepada kita. Begini bunyi firman Tuhan, 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan, 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku, aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian, dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi. Urusanku sehari-hari yaitu untuk memelihara semua jemaat.
Amin. Puji Tuhan. Saudara, firman Tuhan ini mengingatkan kita kembali bagaimana seorang gembala yang bertanggung jawab dengan tugas yang sudah diberikan kepadanya. Di sini kita melihat bagaimana seorang murid yang profesional, di mana dia sudah mengambil suatu keputusan dengan melayani Tuhan, maka seluruh hidupnya diberikan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Kita memiliki profesionalitas masing-masing. Paulus, seorang hamba Tuhan, memberikan teladan bagi jemaat yang dia layani, di mana dia tidak memikirkan dirinya sendiri, tetapi dia menyelesaikan tugas dan tanggung jawab yang diberikan Tuhan kepadanya, yaitu memelihara jemaat. Keadaan Paulus di mana dia seringkali disesat, seringkali dipukuli, seringkali lapar, bahkan tidak ada pakaian, bahkan dia kadangkala ada di padang gurun, mengalami penderitaan yang di mana manusia selama di dunia ini mengalami hal yang semacam itu, tetapi tidak mempengaruhi tugasnya sebagai pelayan Tuhan. Tetapi firman Tuhan mengatakan Paulus hanya memiliki tugasnya, yaitu memelihara jemaat. Jadi tugas apapun, keadaan apapun, situasi apapun tidak mempengaruhi hubungan kita kepada Tuhan, tidak mempengaruhi kepercayaan yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Jadi ketika kita melayani Tuhan, keadaan tidak mempengaruhi, situasi tidak mempengaruhi, karena itu adalah profesi kita sebagai hamba Tuhan. Jemaat Tuhan, mungkin saudara memiliki profesi masing-masing. Di kantor, di tempat perusahaan orang lain, sudah diberikan tugas dan tanggung jawab. Saudara harus menyelesaikan tugas itu. Saudara tidak bisa mencampur adukan antara urusan pribadi dengan urusan pekerjaan. Saudara nggak boleh mencampur adukan antara perasaan dengan pekerjaan saudara. Saudara harus profesionalitas dengan tugas yang sudah dipercayakan. Dan juga saudara harus profesionalitas sebagai keluarga, kalau kepala keluarga, sebagai ibu rumah tangga, kalau ibu rumah tangga, sebagai mahasiswa, kalau mahasiswa. Kalau dia ibu rumah tangga, dia harus bekerja, memelihara, dan melindungi anak-anaknya, melakukan pekerjaan rumah. Demikian juga suami, dia harus melakukan pekerjaannya masing-masing dengan mencari uang. Demikian juga anak harus melakukan tanggung jawabnya sebagai anak, menghormati orang tua, menolong orang tua. Apalagi mahasiswa, apalagi yang sekolah. Kamu harus punya tanggung jawab. Sebagai mahasiswa harus belajar, sebagai siswa harus memberikan yang terbaik. Kita harus profesionalitas di bidang kita, di mana Tuhan mempercayakan kita saat ini. Oleh sebab itu, kita diberikan teladan oleh Paulus. Bagaimana hidupnya diberikan untuk Tuhan, melayani Tuhan. Dia sangat profesionalitas dalam tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan kepadanya. Keadaan, situasi, bahkan apapun yang menjadi halangan, tantangan dalam hidup ini, itu tidak mempengaruhi tanggung jawab yang sudah diberikan kepadanya.
dan Dia menyelesaikan itu dengan baik. Semoga firman Tuhan ini menjadi pendorong bagi kita selama kita masih ada di dunia ini. Mari kita bersatu dalam doa syafaat kita. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur pada hari ini kami kembali menyerahkan di dalam tangan Tuhan. Sebagaimana kami ya Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu, biarlah firman-Mu ini memberikan kembali kami keteguhan hati, supaya kami ya Tuhan bisa menyelesaikan tanggung jawab kami, sebagaimana yang Tuhan percayakan bagi kami. Kami berdoa buat keluarga PD Seeker Family, para hamba-hamba Tuhan yang Tuhan telah percayakan melayani di PD Seeker Family, dan juga para jemaat Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memberkati mereka hari ini. Bapak Ibu rohani kami, Pak Gunadi dan Ibu Susan, Tuhan berkati. Semua pekerjaan mereka Tuhan berkati. Pembangunan PD Seeker saat ini ya Tuhan, kantor yang sedang dikerjakan Tuhan, Engkau memberikan kemudahan. Dan berikanlah Tuhan kelancaran dalam segi biaya. Kami berdoa buat anak-anak STT, kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Engkau berkati mereka, pelayanan mereka, dan seluruh jemaat Tuhan. Baik yang lansia, anak-anak, pemuda, kami serahkan di dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan Engkau yang terus berkarya di dalam hidup mereka. Inilah doa kami, ini permohonan kami kepada-Mu ya Tuhan. Tak lupa kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami ini. Tuhan tolong, terlebih pada saat ini COVID-19 yang saat ini sudah mulai berkurang. Terima kasih atas semua kebaikan Tuhan. Dan juga kami berdoa buat pemerintahan yang saat ini terus bergulir, dan ada orang-orang yang mengambil kepentingan di dalamnya, dan kami berdoa supaya Tuhan Engkau menjamah mereka. Dan kami juga berdoa buat gereja-gereja Tuhan, dan semakin hari ya Tuhan, adanya perbedaan baik dalam pengajaran, baik dalam segala tingkah laku, bahkan para hamba Tuhan mulai ada kesenjangan-kesenjangan, dan kami berdoa supaya Tuhan Engkau meneguhkan mereka. Dan kami juga berdoa buat setiap hamba-hamba Tuhan, dimanapun mereka berada, Tuhan berkati. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, terima kasih untuk PD Seeker Family. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.